Hai, salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jumpa lagi dengan saya Esen Hon di dalam channel saya, yaitu Motivasi Kehidupan Kristen. Kembali pada hari ini saya kembali rindu ingin berbagi bersama dengan teman-teman semua tentang sebuah nilai-nilai kehidupan yang sangat penting untuk kita belajar bersama-sama di hari ini. Namun sebelum kita belajar bersama-sama pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin menyapa teman-teman semua, menyapa rekan-rekan semua. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Harapan saya teman-teman semua berada dalam perlindungan Tuhan sehingga semua sehat-sehat selalu. Nah, teman-teman, dalam setiap kita melakukan segala aktivitas kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita libatkan Tuhan di dalam setiap kita melangkah atau setiap kita melakukan segala aktivitas, maka di situ Tuhan akan terus menyertai seluruh kehidupan kita. Tuhan akan terus melindungi seluruh kehidupan kita, dan Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita di dalam sebuah langkah kehidupan yang benar. Pada hari ini, seperti awal yang saya sudah sampaikan, bahwa hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, sesuatu yang sangat penting yaitu kita mau belajar tentang pentingnya pendidikan agama Kristen. Mengapa saya mengangkat topik ini? Karena seringkali saya menjumpai di beberapa tempat banyak orang menganggap atau menyepelekan pendidikan agama Kristen. Mereka tidak menyadari bahwa pendidikan agama Kristen adalah merupakan satu proses pendidikan yang sangat baik yang akan menuntun setiap kehidupan pribadi manusia untuk mengalami yang namanya perubahan hidup. Karena di dalam pendidikan agama Kristen ada diterapkan sebuah nilai-nilai kehidupan yang baik, nilai-nilai kehidupan kekekalan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Namun seringkali orang menganggap bahwa pendidikan agama Kristen ini adalah sebuah pendidikan atau proses pembelajaran yang merupakan bagian daripada mata pelajaran yang hanya diterapkan di pendidikan formal, baik di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Tetapi tidak menyadari bahwa pendidikan agama Kristen ini merupakan salah satu proses pendidikan atau proses pembelajaran yang sangat penting untuk diterapkan. Nah, maka dari itu di sini saya ingin untuk kita sama-sama belajar bahwa pendidikan agama Kristen itu sangat penting. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang pentingnya pendidikan agama Kristen. Namun sebelumnya kita mau terlebih dahulu kita belajar tentang pengertian pendidikan agama Kristen terlebih dahulu, sehingga kita mengetahui apa itu pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah proses pendidikan yang mengajarkan setiap pribadi untuk mengenal pribadi Yesus Kristus dengan karya keselamatannya dan memperlengkapi setiap pribadi yang dengan bersumber pada Alkitab dan bergantung pada kuasa Roh Kudus. Itu adalah pengertian singkat tentang pendidikan agama Kristen. Sehingga kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa pendidikan agama Kristen itu adalah bagian dari proses pengajaran untuk kita mengenal pribadi Yesus Kristus dengan karya keselamatannya, dengan memperlengkapi setiap pribadi kita untuk kita terus mengenal Tuhan dengan bersumber pada Alkitab dan bergantung pada kuasa Roh Kudus itu sendiri. Nah, dasar teologis agama Kristen itu kita bisa lihat di dalam Alkitab, ada di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-4 hingga ayat yang ke-9. Secara singkat di situ berbicara tentang bagaimana proses pendidikan itu harus diajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak kita atau kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja itu harus diajarkan. Sehingga proses pendidikan agama Kristen ini harus diajarkan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja harus diajarkan. Lalu yang kedua yaitu ada di dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Itu berbicara tentang bagaimana didiklah setiap orang muda untuk berada di dalam jalannya, sehingga pada masa tuanya dia tetap berada di dalam jalannya. Artinya bahwa setiap orang muda harus diajarkan bahwa dia harus memiliki jalan hidup atau pola hidup yang benar, sehingga pada masa tuanya dia tetap berada di dalam jalan yang benar, yaitu di dalam jalan kehidupan
yang dimana itu dikehendaki adalah Tuhan itu sendiri. Lalu yang ketiga, dasar Alkitab daripada pendidikan agama Kristen itu ada di dalam kitab Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Itu berbicara tentang takut akan Tuhan. Di situ berbicara tentang bagaimana hikmat daripada seseorang, yaitu takut akan Tuhan. Di situ pendidikan agama Kristen diajarkan kepada setiap orang untuk mereka memiliki pola takut akan Tuhan. Yang artinya ketika mereka mau melakukan segala sesuatu, mereka melihat bahwa apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau berkenan dengan Tuhan, keinginan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, mereka tidak melakukan itu. Itu yang menunjukkan bagaimana seseorang takut akan Tuhan. Nah, lalu pendidikan agama Kristen ini juga sangat penting untuk kita belajar sama-sama, karena tugas daripada pendidikan agama Kristen yaitu mengajar. Yang artinya mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan juga proses pendidikan agama Kristen itu adalah bagian daripada proses untuk memuridkan. Yang artinya memuridkan setiap pribadi supaya mereka memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Itu bagian dari proses pendidikan agama Kristen, yaitu memuridkan. Lalu Tuhan daripada pendidikan agama Kristen itu sendiri apa? Tujuan dari pendidikan agama Kristen itu adalah mendewasakan setiap pribadi-pribadi untuk mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Lalu subjek pendidikan agama Kristen itu apa saja? Subjek pendidikan agama Kristen itu adalah gereja, sekolah, dan juga keluarga. Itu adalah bagian dari pendidikan agama Kristen. Tujuan utama pendidikan agama Kristen itu sangat penting, karena tujuan agama Kristen itu ada 6 hal di sini yang ingin saya nyatakan. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, yaitu pendidikan agama Kristen harus mengajarkan pertobatan. Yang artinya bahwa pendidikan agama Kristen harus mengajarkan setiap pribadi-pribadi untuk mereka menyadari kesalahan mereka, sehingga mereka menyesali kesalahan mereka dan mereka kembali berbalik kepada jalan yang benar, sehingga mereka mengalami sebuah pertobatan di dalam kehidupan mereka dan mereka mau hidup baru lagi di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu pendidikan agama Kristen harus mengajarkan tentang pertumbuhan iman, di mana di dalam pendidikan agama Kristen diajarkan tentang pertumbuhan iman, di mana seseorang harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan imannya itu harus bertumbuh. Dia harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Dia harus mengalami sebuah pembaruan hidup. Dia harus mengalami sebuah perubahan hidup, yang dimana ketika awalnya dia mengalami, dia memiliki hidup yang kurang baik, di situ dia mengubah hidupnya menjadi lebih baik, sehingga imannya di situ mengalami sebuah perubahan hidup yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu pemuritan. Bagaimana pendidikan agama Kristen juga itu harus melakukan sebuah pemuritan, di mana memuridkan setiap pribadi-pribadi untuk memiliki karakter yang sama seperti Yesus Kristus. Yang keempat yaitu mengalami pembentukan spiritual. Pembentukan spiritual yaitu pembentukan jiwanya, rohnya, yang agar rohnya ini mengalami sebuah pembaruan, rohnya kembali diubahkan, hidupnya kembali diubahkan karena adanya pembaharuan spiritual di dalam kehidupannya dia. Lalu yang paling terakhir yaitu penginjilan, di mana ketika pendidikan agama Kristen ini dilakukan, maka di situ juga harus diadakan yang namanya penginjilan, yang dimana setiap orang-orang harus menyatakan kabar baik kepada setiap orang-orang, sehingga orang-orang juga mengenal Yesus Kristus melalui kabar baik yang disampaikan itu kepada mereka. Nah, kurikulum yang akan disampaikan dalam pendidikan agama Kristen yaitu kurikulum yang bersumber pada Alkitab. Sehingga kompetensi yang akan dicapai juga yaitu kompetensi yang dimana ada di dalam kehidupan atau di dalam Alkitab sendiri, yang diajarkan tentang nilai-nilai atau sumber-sumber kehidupan, jalan-jalan kehidupan yang benar. Itulah kompetensi yang akan dicapai karena bersumber pada Alkitab. Sehingga di sini bahwa pendidikan agama Kristen itu sangat penting. Prinsip daripada pendidikan agama Kristen itu juga ada 4 poin, yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui, yang dimana belajar untuk mengetahui tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Ketika dia telah mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengetahui tentang kehidupan Yesus Kristus, di situ dia melakukan atau dia mempraktikkan
tentang apa yang diketahui tentang Yesus Kristus atau kehidupan yang telah Yesus Kristus lakukan atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Yang ketiga yaitu learning to be, yaitu belajar untuk menjadi. Kita harus memiliki pribadi yang sama seperti Kristus. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Yang keempat yaitu learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama, di mana belajar untuk hidup bersama dengan Yesus Kristus, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu kita hidup bersama dengan Yesus Kristus, karena kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Yesus Kristus. Pendidikan agama Kristen ini juga perlu diterapkan kepada semua kalangan atau kepada semua orang, baik itu anak kecil, baik itu anak remaja, orang dewasa maupun orang tua, harus diajarkan tentang pendidikan agama Kristen ini. Dalam pendidikan formal itu harus juga diterapkan mulai dari pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu pun harus tetap dilakukan karena pendidikan agama Kristen itu sangat penting. Di sini saya ingin merubah konsep atau mindset daripada kita semua untuk kita menyadari bahwa pendidikan agama Kristen itu sangat penting. Jangan kita menghiraukan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen itu bersumber pada Alkitab itu sendiri dan berpusat pada Yesus Kristus dan bergantungan kepada Roh Kudus. Nah, ketika tiga hal ini saling berkaitan, maka tiga hal ini akan memberikan sebuah proses atau dampak kehidupan yang baik. Lalu akan menjadi pertanyaannya, mengapa kita mengabaikan pendidikan agama Kristen? Padahal di situ ada tiga hal yang dibelajar di dalam pendidikan agama Kristen, yang bersumber pada Alkitab, yang di situ mengajarkan tentang Yesus Kristus, yang bergantung juga kepada Roh Kudus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa di dalam pendidikan agama Kristen. Maka disinilah pendidikan agama Kristen sangat penting untuk diterapkan. Maka di sini jangan sesekali kita menganggap pendidikan agama Kristen itu tidak penting. Tetapi bagaimana kita menyadari bahwa pendidikan agama Kristen itu sangat penting sehingga kita bisa melakukan pendidikan, kita bisa mengajarkan pendidikan agama Kristen ini di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga pembelajaran kehidupan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menguatkan kita semua untuk kita kembali hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Akhir kata, mari kita terus berjuang sama-sama, kita bergandengan tangan untuk kita sama-sama hidup di dalam Yesus Kristus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.